Oke, sekarang kita bahas tentang pelajaran kelipatan untuk materi pelajaran matematika SD kelas 5 ya. Pertanyaan yang pertama adalah bilangan yang merupakan kelipatan 9. Jadi kita buat aja kelipatan 9 itu artinya penambahan angka 9. Jadi 9 tambah 9 itu 18, 18 ditambah 9 lagi jadi 27, 27 ditambah 9 jadinya 36, 36 ditambah 9 jadinya 45, dan seterusnya. Jadi dari sini yang merupakan jawabannya adalah 9, 18, 27, 36, dan 45 yang C. Itu soal yang pertama. Berikutnya, tentukan mana yang merupakan bilangan kelipatan 7. Ya, kita mulai aja ya. 7-nya kelipatan 7 kan ditambah 7 gitu ya. 7 ditambah 7 jadi 14. Belum ada. Tambah 7 lagi jadinya 21. Nah, sudah ada ya. Berarti jawabannya adalah 21. Berikutnya, mencari kelipatan persekutuan. Nah, berarti masing-masing angkanya kita tuliskan dulu. Yang kelihatan 3. Berarti 3 kalau kita tambah dengan 3 hasilnya jadi 6, ditambah 3 lagi hasilnya jadi 9, ditambah 3 lagi hasilnya jadi 12, ditambah 3 lagi jadi 15, ditambah 3 lagi jadinya 18, ditambah 3 lagi jadi hasilnya 21, ditambah 3 lagi jadi 24, tambah 3 lagi jadi 27, tambah 3 lagi jadi 30. Nah, masih ditambah 3 lagi ya 30 gitu ya, ditambah 3 jadinya sampai angka ini cukup ya. Tambah 3 lagi jadi 33, ditambah 3 lagi jadi hasilnya 36, ditambah 3 lagi jadi 39, tambah 3 lagi jadi 42, tambah 3 lagi hasilnya 45, tambah 3 lagi hasilnya 48. Sudah ada angka tertinggi di sini. Sekarang yang kelewatan 5. 5 ditambah 5 jadi hasilnya 10. 10 ditambah 5 lagi hasilnya 15. 15 ditambah 5 hasilnya jadinya 20. 20 ditambah 5 hasilnya jadi 25. 25 ditambah 5 jadi 30. 30 tambah 5 jadinya 35. 35 ditambah 5 jadi hasilnya 40. 40 tambah 5 hasilnya 45, dan 45 ditambah dengan 5 hasilnya 50 ya. Sekarang kita tentukan mana yang sama ya, persatuan setnya sama. Pertama dari jawaban angka 15 sama. Kemudian angka 30 juga ada di sini sama. Dan angka 45 sama. Jadi jawabannya 15, 30, dan 45. Kalau mengerjakan seperti lama sekali ya, mendingan cara cepatnya adalah kita kalikan aja dulu nih angkanya, dapat 15. Jadi tinggal kita nyari kelipatan 15 aja. Kalau persekutuan itu biar gampang seperti itu ya, bisa seperti yang kita kalikan dulu. Jadi hasilnya 30 ditambah 15 lagi jadi hasilnya 45 gitu ya, bisa seperti ini. Tapi tidak semua soal ya, kebetulan soal ini bisa. Nah, kayak contohnya kalau kelipatan 4 dengan 6 kita nggak bisa langsung dikalikan ya, karena ada kelipatan di bawahnya yang berlaku. Angka 12 bisa sama dengan kelipatan 6 ya. Jadi tidak semuanya. Ini kebetulan soal ini bisa ya. Lanjut. Berikutnya faktor. Nah,
Kalau mencari faktor, kita gunakan namanya tabel T. Ya, kita gunakan tabel T. Tabel T itu seperti ini. Nah, huruf T seperti itu 36. Dan ini perkaliannya menghasilkan 36. 1 dikali 36 hasilnya 36. 2 dikali 18 hasilnya. Atau kalau bingung ya 36 nya kita bagi 2 dulu gitu ya. 1, 2, 16, 8 gitu ya. 18. 93 sama dibagi juga dapat 12. 4 dapat 9. 5 tidak bisa, 6 dengan 6. Nah, inilah faktor dari 36. 1 2 1 2 3 4 6 9 12 18. Ada jawabannya yang seperti itu ya. Jadi gunakanlah tabel T gitu ya, perkalian dari angkanya ya. Lanjut lagi, faktor persekutuan. Sama juga kita cari gunakan tabel T. Kemudian kita cari yang sama ya. Jadi kita bikin dua tabel T untuk angka 12 dan untuk angka 16 gitu ya. Faktor dari 12 itu 1 kali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Kalau 16 itu 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Lalu yang samanya kita lingkarin ya. 1 dengan 1 sama, 2 dengan 2 sama, dan terakhir 4 ya, dengan 4 sama. Salah satunya aja nih, 4 ada 2 soal. Ya, jadi persekutuannya adalah faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4 ya. Oke, berikutnya nomor 6. Nah, nyari KPK sebenarnya ada dua cara umum yang menghitung KPK. Ada dengan cara faktorisasi prima yang pohon faktor ya. Tapi ini kita coba dengan cara istilahnya ada yang menyebutkan sengkedan gitu ya. Atau petak sawah gitu, dibilangnya petak sawah ya. Jadi 15, ini 14. Kita gunakan faktornya ya. 14 sih. Salah, 40 ya. Ini 14, 40. Nah, pertama kita bagi dulu dengan faktor terkecilnya. Ini karena dia bilangan genap, kita bagi 2 dulu. Ini tidak bisa dibagi, berarti 15 saja. 40 dibagi 2 berarti 20. Karena masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi, ya tetap 15. Ini jadi 10. Dibagi lagi dengan 2 lagi, ini dapat 15, ini dapat 5 ya. Selanjutnya angka kecil yang kedua adalah 3. Ada yang dibagi 3, ada ternyata dibagi 3 ini 5, ini 5. Dan terakhir ini dibagi 5. Nah, setelah angka pembagi sudah dapat angka 1, berarti sudah selesai. Langkah selanjutnya KPK nya tinggal kita kalikan saja semua angka pembagi yang dapat ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 gitu ya. Nah, 2 kali 2 itu 8, dikali 3 kali 5 itu 15. 15 kali 8 itu adalah 120. Nah, gitu. Jadi caranya kita bagi dengan angka ini yang disebut dengan bilangan prima sebenarnya. 2, 3, 5 itu prima ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka dia sendiri, yang dimulai dari angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, kemudian 13, kemudian 17, dan seterusnya ya. Itu cirinya pokoknya dia hanya bisa dibagi oleh angka dia sendiri. Nah, contoh misalkan kan kalau 5 hanya bisa 5 kali 1 ya. Nah, tapi kalau 6 itu bisa, tadi ada 1 kali 6, ada 2 kali 3 ya, ada lebih dari 2 faktor. Jadi 5 itu cuma 2 faktor, angka di sendiri dan angka 1. Oke, lanjut lagi sekarang. Sekarang FEB sama, pertanyaannya sama, caranya sama dengan tadi, dengan menggunakan petak sawah atau sengkedan ya. Kita buat dulu. Nah, ini 48, ini 72 gitu ya. Nah, pertama tentu kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama itu angka 2. 48 dibagi 2 itu 24. 72 dibagi 2 itu 36. Nah, cirinya kalau mencari FWB yang sama ini kita lingkari. Artinya sama-sama ngebagi, kita lingkarin gitu ya. Kemudian bagi 2 lagi.
dapat 12, dapat 18. Nah, karena dia sama-sama bagi, dilingkari lagi gitu ya. Kemudian kita bagi 2 lagi, dapat 6, ini dapat 9. Sama-sama ngebagi, kita lingkarin lagi. Kemudian kita bagi 2 lagi, ini dapat 3, ini tidak bisa. Nah, karena angka 2 ini tidak bisa bagi 9, maka dia tidak dilingkari ya. Selanjutnya kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 1, 9 bagi 3 itu 3. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 3, berarti kita lingkarin. Nah, terakhir dibagi 3. Ini tidak tetap 1 dan 1. Nah, sampai di sini sudah selesai. Jadi kalau hasil di sini sudah 1 semua, sudah selesai. Nah, FWB-nya itu kita cari, kalau kali KPK itu semua kita kalikan, kalau FWB hanya yang dilingkari saja, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 8 dikali 3, hasilnya adalah 24. Jadi FWB-nya adalah 24 gitu. Sebenarnya pakai tabel T bisa, cuman kelamaan. Kalau kayak gini kelamaan. 8 itu juga bisa kayak ini ya, sama kayak tadi ya, 1 kali 48, 2 kali 24, kemudian 3 bisa nggak ya, 3 1 18 bisa 16 ya, 4 berarti 12, 5 nggak bisa, 6 dengan 8 sudah. 72 1 kali 72, kemudian 2 dengan 36, 3 dengan berapa nih, 24, 4 dengan 18, 5 nggak bisa, 6 dengan 12, 7 nggak bisa, 8 dengan 9. Nah, lalu kita lingkari yang sama ya, sama seperti tadi nyari faktor kesatuan, tapi cara seperti ini yang lama. 3 4 4 6 6 8 8, kemudian 12 12 24 dan 24. Nah, karena ini diminta yang paling besar, berarti jawabannya sama nih, 24 gitu. Nggak terlalu lama ya. Iya, kalau angkanya 2 angka, kalau 3 angka bisa lebih lama lagi. Oke, itu soal nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyari KPK lagi, tapi untuk yang 3 angka ini. Ada 3 angka ya, sama saja ya dengan yang 2 angka tadi, kita gunakan dengan petak gitu ya. Ini 24, 30 dan 42. Nah, kalau nyari KPK nggak perlu dilingkarin lah, langsung dibagi gini aja nggak apa-apa ya, karena kan semuanya dikalikan kalau KPK. 24 bagi 2 12, 30 bagi 2 15, 42 dibagi 2 21. Kita bagi 2 lagi, dapat 6, 2 tidak bisa dibagi, 15 tidak dibagi lagi, dapat 21. Bagi 2 lagi, ini dapat 3, nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 2 juga. Aku dibagi 3, ini 1, ini 5, ini 7. Berarti berikutnya dibagi 5, ini 1, ini 1, ini 7. Terakhir berarti dibagi 7, bagi 7. 1 1 1. Nah, berarti KPK-nya ya semuanya kita kalikan. Jadi lebih enak KPK yang nggak perlu dapat lingkarin ya. Ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7. Berarti 2 kali 2 kali 2 8, 3 kali 5 15, dikali 7. 7 dikali 8 120, dikali 7. Jawabannya adalah 840. Jadi KPK-nya adalah 840. Besar sekali ya. Ya, itulah 3 angka. Ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa nyari pakai kalkulatan begini. Jadi 24 tambah 24 48, 48 tambah 24 dan kelamaan gitu ya. Jadi dengan cara petak sawah atau sengketa ini lebih cepat kita mengerjakannya ya. Lanjut lagi. Ini soal cerita. Ini ciri khas dari FWB KPK adalah soal cerita. Yang harus digarisbawahi adalah clue cerita di dalam soal ya. Kelompok bermain A Bata memiliki 21 laki-laki dan 28 perempuan. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Banyaknya siswa harus sama
Kata jumlah yang sama ini merupakan ciri dari penyelesaian dengan FPB. Jadi caranya FPB itu jumlah sama, jumlah yang harus sama. Oke, kita selesaikan dulu tadi dengan cara apa? Dengan cara petak sawah tadi itu 2 dibagi 7 ya. Nah, sebenarnya kalau memang sudah lancar ya, langsung dengan angka besar boleh nih. 27 dan 21 dan 28 itu kan FPB-nya 7 ya, maksudnya langsung dibagi 7 bisa ini 3 ini 4. Nah, lalu dilingkarin ya, karena kan FPB ya, FPB harus dilingkarin kayak gini boleh gitu ya. Kalau memang sudah hafal dengan angkanya boleh, tapi kalau belum ya kita mulai dari bawah seperti biasa tadi ya. 21 dan 28 kita mulai dari angka 2. 21 kan nggak bisa dibagi 14, dibagi 2 ini nggak bisa, 21 ini 7, kemudian kita bagi 3. Nah, ini nggak dilingkari karena nggak semuanya dibagi ya. Ini bisa 7, ini bisa 7, baru semua dibagi 7. Nah, karena semuanya bisa dibagi 7, baru ini yang 7 dilingkari sama ya gitu. Boleh ya. Nah, pertanyaannya ada berapa yang laki-laki? Di soal yang laki-laki ada 21. Jadi banyak laki-laki adalah banyak laki-laki, tinggal kita bagi aja angka laki-laki dengan FPB-nya. 21 dibagi 7 hasilnya 3 gitu ya. Nah, ini cara mencari FPB. Soal cerita FPB kata kuncinya banyaknya atau jumlah yang sama. Jadi jawabannya berarti 3. Berikutnya adalah soal tentang KPK untuk soal cerita ya, sama. Nah, kita cari clue-nya apa nih? Clue-nya itu dia ini lampu merah menyala 12 detik, kemudian 15 detik, dan 30 detik. Dan ini ada kata clue-nya, ketiga lampu akan menyala bersama-sama. Jadi kalau kata-kata bersama-sama, bersamaan, berarti kita gunakan KPK ya. KPK dari mana? KPK dari 12 detik, 15 detik, dan 30. Ini langsung angka besar juga boleh ya. Ya, kita dari bawah dulu aja lah untuk belajar yang apa, dari bawah ke belajar dulu yang bagi yang belum mahir ya. Dibagi 2 dulu, berarti ini dapat 6, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 2 tidak bisa ya, 15 dibagi 2. Kemudian dibagi 2 lagi bisa nih, 6, 3, tapi 15 tidak bisa, 15 juga tidak bisa. Dibagi 3 ya, oh ini KPK nggak perlu dilingkarin ya, langsung aja 5 ini berarti langsung dibagi 5, kan ini KPK nggak perlu ada lingkaran-lingkaran ya. Oke. Berarti KPK nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 4 dikali 15. 4 dikali 15 adalah 60. Jadi dia akan menyala lagi pas detik ke 60 secara bersama-sama. Itu ciri soal dari KPK. Kita gunakan kata kuncinya bersama-sama gitu ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini soal tentang bilangan prima seperti yang sudah saya tadi sampaikan di depan. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, angka dia sendiri dan angka 1. Nah, untuk mudahnya kita tulis aja angka yang dimaksud ya, antara 10 dan antara ya. Kalau antara berarti 10 dan 20 nggak masuk, berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan udah ya, 20 kan nggak boleh masuk. Nah, sekarang kita hilangkan dulu yang genap, karena genap ini pasti faktornya lebih dari 1, lebih dari 2. Nah, selanjutnya mana dari angka ini yang bisa dibagi 3? Oh, 15 bagi 3. Ada yang bisa dibagi 5? Udah tidak. Yang bagi 7 nggak ada. Nah, berarti sisanya adalah bilangan primanya ya. Bilangan primanya berarti 11, 13, 17, dan 19. Jawabannya yang C seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini membuat faktorisasi prima. Membuat faktorisasi prima itu kita gunakan pohon faktor dengan membagi angka ini dengan bilang prima ya.
72 ini kita bagi dulu dengan 2 tentunya ya. 2 dapat 30, 2 dapat 2, 36. Oke. Terus ini yang 36 kita bagi 2 lagi. Nah, kita bagi 2 lagi. 36 dibagi 2 itu 18. 18 nya kita bagi 2 lagi. Karena dia genap ya. Kalau dia udah nggak genap baru ya kita bagi 2. Dapat angkanya bagi 2 lagi 9. Nah, terus 9 nya kita bagi lagi. Kita taruh di sini 9 nya. 9 kita bagi lagi. Nah, karena sudah nggak genap kita bagi dengan 3 ya. 3 sampai ujung sini biar nggak bisa dibikin lagi lanjut lagi pohon udah selesai. Nah, faktorisasi prima tinggal kita tulis aja nih angka-angka primanya 1, 2, 3 dan 3. Jadi faktorisasi prima dari 71 adalah 2 nya ada 3 berarti 2 pangkat 3 dikali 3 nya ada 2 pangkat 2. Nah, seperti ini bentuk faktorisasi, atau ditulis panjang seperti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Biasanya juga ada yang mengizinkan jawaban seperti ini, tergantung yang opsinya lah. Kalau opsinya diminta pangkat kita bikin pangkat ya. Itu dulu soal tentang FEB dan Kapikan. Nanti dilanjutkan lagi di video berikutnya untuk soal-soal pembahasan selanjutnya. Selamat belajar.